Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib musalla as-siratal mustaqim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal yang kurang baik, kesempatan untuk bertaubat dari salah dan dosa yang selama ini kita lakukan, kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya kita dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah terus-menerus memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah di dalam kebaikan dan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi orang tua kita, kakek nenek buyut kita, guru-guru kita, dan juga para pendiri, para perintis, para donatur Yayasan As-Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya, diterima amal kebaikannya. Keluarga kita yang masih ada, orang tua kita masih ada, guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari bala, digampangkan urusan kita, dimudahkan jalan rezeki yang halal lagi barokah, diberkahi sisa umur kita. Keluarga kita yang sakit, jamaah di antara kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa sallallahu alaihi wa sallam. Syukran lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi'ala fid dar. Amin. Kita lanjutkan setelah 2 minggu kita libur. Jelaskan bahwa jalan-jalan untuk bertafakur itu banyak. Apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita menjadi jalan untuk bertafakur, metode tafakur, dibuat bahan untuk tafakur itu banyak. Yang paling mulia, paling utama adalah fikrah fi ayatillah, bertafakur tentang ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah apa yang diciptakan oleh Allah yang ada di bumi dan di langit. Ini mesti kita tafakuri. Karena ketika kita mau bertafakur tentang ciptaan Allah, maka disitulah akan muncul ketauhidan, pengesaan Allah Subhanahu wa taala
bahwa Allah itu adalah Al-Ahad, zat yang Maha Esa. Tidak ada sekutu, nggak ada teman, nggak ada saudara. Allah dalam menciptakan langit, bumi dan seisinya seorang diri, nggak ada yang menemani. Kemudian timbul juga al-yakin, keyakinan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang mesti kita menjadikan bahan untuk bertafakur adalah fi alaillah, bertafakur tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai nikmat yang paling menurut pandangan kita remeh sampai nikmat yang terbesar, nikmat yang ringan menurut pandangan kita, tapi sebenarnya semua nikmat itu luar biasa. Apa yang diberikan oleh Allah sehingga dengan bertafakur tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan muncullah al-mahabbah wasyukr. Al-mahabbatu wasyukru, akan muncul sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin senang ketika mahabbah muncul, ya namanya orang cinta, apa yang diperintah pasti dikerjakan, apa yang dilarang pasti dijauh. Sama kita ketika kita cinta sama istri kita, apa yang diomongkan istri diturutin. Itu kalau cinta. Kalau mahabbah, cinta sama istri, walaupun menurut orang istri kita cerewet, kan kita cinta. Istri ngomong ikut air, jangan ke sana, nurut gitu. Kemudian yang kedua, dengan bertafakur tentang nikmat Allah yang muncul apa? Asyukur. Syukur, rasa terima kasih yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hati akan muncul wasamratu hadat tafakkuri imtila'ul qalbi bimahabbatillah. Bersyukur akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, bertafakkur akan nikmat Allah akan memunculkan rasa cinta kepada Allah di dalam hati kita. Hati kita akan penuh dengan rasa mahabbah kepada Allah, wal istighalu bisyukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardah. Dan menyibukkan diri dengan bersyukur kepada Allah secara zahir dan batin, sebagaimana apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa yang bisa kita berikan untuk Allah pasti akan kita berikan sebagai bentuk rasa cinta dan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ketika kita oleh Allah diuji, maka kita mesti juga memandang sisi kenikmatan yang ada. Diuji dengan sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin gak enak kita rasakan, tetapi kita harus melihat sisi bagaimana nikmat-nikmat Allah yang luar biasa lebih banyak dibandingkan ujian yang diberikan oleh Allah. Sehingga apa? Yang ujian kita bersabar, yang nikmat kita bersyukur. Kalau sudah seperti itu, ya mahabbah yang akan muncul, rasa syukur yang akan muncul. Kalau sudah cinta itu mau diapain harus menengahi. Jadi kalau sudah rasa cinta itu apa saja pasti akan senang, akan senang. Wa minha, di antara lagi yang menjadi bisa kita jadikan tafakur tentang apa?
fikratun fi wa'dillahi ta'ala, bertafakur tentang janji Allah Subhanahu wa taala lil a'malil lati wasafallahu biha awliya'a, akan amal-amal yang Allah sifati untuk para kekasihnya. Wa fima a'adda lahum minal khairil ajili wal ajili, dan apa yang telah Allah persiapkan, kebaikan yang Allah persiapkan untuk para kekasihnya, baik kebaikan yang ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi bertafakur tentang janji-janji Allah dan apa-apa yang Allah persiapkan, kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan baik di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat, ini bisa menjadi bahan kita untuk bertafakur. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, kata Allah, la yastawi. Maka apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Tentu tidak sama. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah. Ini ayat-ayat yang bisa kita jadikan renungan. Maka orang yang Allah beri, orang yang bertakwa, fa amma man a'ta wattaqa, orang yang mau memberi, orang yang mau bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan akan al husna. Al husna itu surga. Maka jaminan yang akan diberikan Allah apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kata Allah akan aku beri jalan kemudahan dia lil yusra, kepada kemudahan. Kemudahan dalam hal ini adalah masuk surga. Jadi orang yang mau memberi, berbagi, orang yang mau bertakwa, orang yang membenarkan akan surga yang dijanjikan oleh Allah, maka Allah akan mempermudah jalan-jalan menuju kemudahan. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu, wa amilus solihat, dan yang beramal soleh. Janji Allah apa? La yastakhlifannahum fil ardh, Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Jadi pada hakikatnya orang yang berhak berkuasa itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman saja tapi gak beramal soleh, kalau disuruh jadi penguasa, ini akan hancur. Maka syarat orang berkuasa itu, satu beriman, dua harus punya attitude, punya kebaikan-kebaikan. Dari sisi perilakunya baik. Dari sisi amal solehnya baik, banyak. Kalau sudah syarat ini dipenuhi, maka kalau dia jadi pemimpin, apa yang dipimpin akan menjadi bagus. Allah dalam ayat yang lain mengatakan, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang baik itu akan berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Kalau kita mau bertafakur, merenung ayat-ayat yang ada isi janji kebaikan dari Allah terhadap orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, baik itu kebaikan yang akan diberikan di dalam kehidupan dunia, kayak tadi akan dijadikan pemimpin,
ataupun kebaikan yang akan diberikan di dalam alam akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Maka dengan bertafakur seperti itu yatawalladu minha ar-rubatu fil akhir, akan memunculkan rasa rindu akan akhirat. Jadi orang kalau sering membaca, merenung, bertafakur tentang janji-janji kebaikan yang diberikan oleh Allah, dia akan senang untuk berbuat sesuatu yang akan menjadikan dia menjadi orang yang selamat dunia akhir. Bahkan rindu akan kematian. Ya Allah, kapan saya mati ya Allah. Kenapa? Sudah terbayang balasan yang akan diberikan oleh Allah di dalam alam kubur, yang notabene-nya alam kubur itu adalah pembuka pintu alam akhirat. Tempat singgah pertama alam akhirat itu alam kubur. Wa samratu hadat tafakkuri mahabbatus su'ada. Jadi buah dari pola berpikir semacam ini adalah kecintaan terhadap orang-orang yang bahagia. Wa hamlun nafsi 'alal amal, dan bisa membawa jiwa kita untuk beramal bi'amalihim, dengan amal-amal orang yang bahagia, orang yang beruntung. Wa tahalluk bi akhlaqihim, dan berakhlak atau berperangai dengan perangai orang-orang yang bahagia. Dengan ketika ada ayat berbunyi tentang janji Allah, "Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari jalan yang tanpa diduga. Diyakini, percaya. Akhirnya apa? Orang yang semacam itu akan rindu akan akhirat. Tapi kalau nggak pernah merenung ya biasa-biasa. Urip niku biasa-biasa. Nggak ada tantangannya, itu urip ini biasa-biasa. Nggak punya pola pikir yang jauh, apa istilahnya. Biasa-biasa, yang penting mangan, yang penting kumpul anak bojo. Itu ya. Mati gak siap sih. Kenapa? Karena sangunya sih durung cukup. Tapi kalau orang yang sudah siap dengan bekalnya, dia rindu akan kematian. Kenapa? Kenikmatan di alam kubur itu, ya kalau dibandingkan dengan kenikmatan di alam dunia nggak ada apa-apanya. Kenapa? Alam kubur termasuk tempat singgah awal dari alam akhirat. Nek wis enak ning alam kubur, di alam akhirat pasti enak, pasti lebih enak. Kemudian apalagi yang bisa menjadikan bahan untuk bertafakur? Wa minha fikratun fi wa'idillahi ta'ala lil akhlaqil lati wasafallahu biha a'da'ah. Bertafakur tentang ancaman Allah atas perangai yang Allah sifatkan kepada, Allah sematkan kepada para musuhnya. Wa fima a'adda lahum, dan apa yang menjadi ancaman Allah kepada mereka. Apa saja? Minan nakal wal wabal, siksa, bencana. Ini yang akan diancamkan Allah kepada orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Wa innal fujjara lafi jahim,
Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu nanti pasti akan berada di dalam neraka jahim. Merenung, ya Allah, kalau banyak dosa masuk neraka. Ini bisa menjadi bahan untuk bertafakur kita tentang ancaman Allah bagi mereka-mereka yang durhaka, banyak maksiat. Fakullan akhadna bi dzambihi, kata Allah, maka masing-masing aku siksa mereka dengan dosa mereka, dengan dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada di antara mereka yang Allah utus kepada mereka hujan batu kerikil. Sekarang kita kena air hujan, tok itu lebih bingung. Di sini untung nggak banjir. Di Al-Muhajirin itu kelelep sampai separuh. Ya, ya aman deh. Di tempat saya itu ada sampai dada. Udah bingung. Coba kalau zaman dahulu Allah hujan turunkan hujan batu. Wa minhum man akhadat hussayhah, di antara mereka ada yang Allah siksa dengan suara keras, hentakan. Ada hentakan, ada apa model bentakan gitu, menyebabkan mereka mati semua. Wa minhum man khasafna bihil ard, ada di antara mereka yang Allah siksa dengan ditenggelamkan ke tanah, ke bumi, digulung pakai sekarang ini, kalau sekarang apa, tanah longsor. Ada waktu di Palu itu ada likuifaksi. Apa itu likuifaksi? Itu tanahnya seperti air, jadi mengalir gitu. Kayak di mana berita kemarin, satu kampung habis tinggal satu orang yang hidup. Ada di mana itu? Di Afrika apa di mana? Satu kampung habis tinggal satu orang yang hidup. Semuanya khasafna bil ard, digulung tanah. Wa minhum man aghrona, ada yang diantara mereka yang oleh Allah aghrona, kami tenggelamkan karena banjir, ditenggelamkan banjir. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, Allah tidaklah akan menganiaya mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi, menganiaya diri mereka sendiri. Apa bentuk aniaya mereka, bentuk zalim mereka terhadap dirinya adalah dengan perbuatan dosa. Maka ketika kita ditimpa musibah atau ujian oleh Allah, maka hendaknya kita introspeksi diri kita. Dosa apa yang kita lakukan dan belum diampuni oleh Allah? Itu pasti ada efek. Pasti ada efek. Kalau zaman dahulu, umat zaman dahulu berdosa langsung dikirim siksa. Itu tadi, ada yang dihujani batu kerikil, ada yang disiksa dengan hentakan keras, ada yang dimasukkan ke dalam bumi, ada yang ditenggelam, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Bertafakur tentang ancaman Allah yang diberikan kepada para musuhnya Allah itu akan menimbulkan apa? Yatawalladu minhal haibah, akan memunculkan rasa takut, ay al-hadar minal ma'asi wal ijlal lillahi ta'ala, akan menimbulkan rasa takut untuk berbuat maksiat, akan menimbulkan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat maksiat, jangan-jangan nanti pas lagi maksiat aku diambil nyawaku oleh Allah. Takut.
Kenapa? Nggak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Nggak tahu, kayak banjir kemarin di Sungai Badung. Siapa yang menyangka bangunan yang kokoh kayak gitu akan ambruk? Nggak ada yang nyangka. Kena banjir. Nggak ada yang nyangka tiba-tiba waktu duduk kejatuhan apa meninggal. Maka ketika kita mau merenung, bertafakur tentang ancaman Allah seperti tadi, akan menimbulkan sifat takut untuk berbuat masih takut. Mau nyoba minum itu apa-apa, cuma satu seloki. Tiba-tiba khawatir dengan yang satu seloki itu kita ternyata akan meninggal. Akhirnya nggak jadi. Wal ijlal lillahi ta'ala, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita, apa yang ada di sekitar kita ini bisa menjadikan tafakur kita. Termasuk tadi ancaman yang Allah berikan kepada para musuh. Wa minha, apalagi yang bisa menjadi metode kita untuk bertafakur, bahan kita untuk bertafakur. Fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'ah, bertafakur tentang kecerobohan diri kita di dalam berbuat ketaatan. Ceroboh ibadah kita ngawur sih, itu namanya taksir. Sholat berapa jam kamu sholatnya sehari semalam? Gak sampai berjam-jam. Sekali sholat berapa menit? 5 menit? Gak sampai, paling 1 menit. Sehingga apa yang terjadi? Tumakninnya gak ada, bacaannya sembrono. Ini namanya taksir. Taksir di dalam beribadah, taksir sembrono. Wa fi iqbali li sukhti ta'ala, bertafakur tentang bagaimana apa yang kita lakukan ini ternyata menjadi sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah. Bi ityanihi manahahu anhu, dengan cara kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, itu termasuk kita itu berarti menyuguhkan diri kita kepada Allah untuk dimurkai. Ini ya Allah, murka ya Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, pada hakikatnya kita itu menawarkan diri kita kepada Allah untuk dimurkai. Jadi bertafakur tentang kecerobohan kita di dalam menjalankan ketaatan. Di satu sisi ma'a ihsanillahi ta'ala ilaihi, di satu sisi bagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita itu dosanya banyak tapi masih diberi nikmat. Dosa kita masih banyak tetapi usaha kita oleh Allah masih diperlancar. Dosa kita masih banyak tetapi keluarga kita masih dibuat tenang. Ibadah kita asal-asalan tetapi kita masih diberi kesehatan. Nah, hal-hal ini mesti kita jadikan renungan. Ya Allah, betapa baiknya Engkau terhadap diriku ya Allah. Padahal aku sholat lu ngawur. Kok kon zikir, bokong cepet panas. Ya karena kalau suruh zikir kita ya, pantat ini seperti ada bisulnya, tenang. 10 menit itu wis terlalu lama. Kecuali bareng-bareng kayak sholawatan bareng-bareng asik. Tapi kalau sendirian itu 10 menit itu kayak suwi ini. Keburu panas pantatnya.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata agar mereka beribadah kepada Allah, kepada aku, illa liya'buduni, kecuali tidak pun istilahnya mau ibadah. Jin menungso niku ibadah kepada Allah. Kita itu diciptakan oleh Allah tujuan satu, hanya untuk ibadah. Dunia itu sebagai wasilah kita untuk ibadah. Karena memang kita hidup di dunia, perlu kita juga ada dunia. Tetapi tetap orientasinya ibadah. Maka 24 jam itu kalau kita bisa memaksimalkan, maka semuanya bernilai ibadah. Mau tidur kita bisa bernilai ibadah. Ya Allah, saya mau tidur, biar nanti bangunnya bisa semangat untuk ibadah. Mau tidur, ya Allah, biar mata saya ini terjaga dari maksiat. Doa bismikallahumma. Kan bisa, Pak. Kalau kita memang melek akan dosa, mendingan kita merem. Tidur kita akan bernilai ibadah. Kerja, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya mau keluar rumah dalam rangka mencari nafkah yang halal untuk nafkah anak istri dan juga diri untuk ibadah. Macul kita cari bahan apa bekas kita itu, ngorek mesin itu ibadah. Maka 24 jam itu akan semuanya bernilai ibadah kalau kita bisa mengimbanginya atau menyertainya dengan niatan yang baik. Mau kemana? Wisata, bisa ibadah. Ya Allah, saya mau ke Budukul sama anak istri, ya Allah, dalam rangka saya satu, nyenengno anak istri, dua, tadabbur alam. Nah, tadabbur alam itu menghayati ciptaanmu, ya Allah, merenung akan ciptaan. Ibadah, Pak. Wah, anak istri nyampe di Budukul, wah senengnya luar biasa, tidak seperti waktu di rumah yang hanya lihat TV, HP di sana, wes. Itu ibadah. Makan, ngajak anak istri makan di warung, walaupun nggak mahal, sesekali makan di warung, makan bareng. Kadang kan, jangan kita menganggap ngajak makan bareng di luar itu tidak ada banyak nilainya. Sesekali. Gak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali. Gak bisa sebulan sekali, ya setahun sekali lah. Jadi makan di rumah dengan makan di luar beda. Walaupun yang dimakan sama. Katanya sama ya, tahu pecel, tahu pecek. Atau ayam goreng sama. Tapi karena tempatnya berbeda. Anak istri itu luar biasa. Senang. Dulu waktu saya terlalu sibuk dulu, diprotes sama istri. Coba sekali-kali libur makan di luar. Ternyata makan di luar nggak mesti harus mahal. Cuma makan mie, ayam atau bakso itu senengnya luar biasa. Padahal makan mie dan bakso ya, walaupun nggak setiap minggu, bisa 2 minggu sekali, pasti beli, dibungkus, tapi nggak makan di luar. Dibungkus, beda memang ya. Dan dengan niatan yang baik itu akan bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jenengan ya apa saja wis, jenengan mau makan di luar sama anak istri, ditata niatnya, biar niatnya ibadah. Mau wisata, mau kemana lah, mau kerja,
Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian itu abasan, main-main, enggak ada guna? Enggak. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian nanti tidak akan dikembalikan kepada kami? Jangan, pasti akan dikembalikan kepada Allah. Dengan bertafakur tentang kesembronan kita di dalam berbuat taat kepada Allah, di satu sisi Allah terus-menerus memberikan kenikmatannya kepada kita, akan menimbulkan apa? Yatawalladu minha al-haya, akan menimbulkan sifat malu. Wa hadza tafakkuru yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Jadi bertafakur semacam ini tentang kesembronan kita di dalam berbuat taat, di satu sisi Allah terus-menerus berbuat baik kepada kita, akan menambah rasa takut kita kepada Allah. Wa yahmiluka ala laumi nafsik, dan akan mendorong kita untuk senang-senang menyalahkan diri sendiri, wa taubihiha, dan mencela diri sendiri, mencaci diri sendiri. Awak ini kurang ngopo, kurang syukuri. Padahal Allah masih memberi. Diri ini kurang apa? Kurang sabar. Padahal kenikmatan Allah lebih banyak. Itu namanya laumi nafsik wa taubihiha. Jadi menyalahkan diri sendiri, mencaci diri sendiri. Kenapa? Kadang kita kan banyak ngeluhnya. Dikasih ujian sedikit aja sudah ngeluhnya panjang. Rugi sekali dagang, sak kampung ero kabeh. Padahal labanya hampir sepanjang tahun. Enggak ada tangga yang tahu labanya. Tapi rugi sekali, satu kampung tahu. Ya, ini namanya kita masih kurang bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika kita bertafakur semacam tadi, akhirnya apa yang terjadi? Ini tadi, semakin takut kepada Allah, sukanya apa? Menyalahkan diri sendiri. Mungkin kemarin saya rugi hari ini, mungkin kemarin saya berbuat dosa itu. Akhirnya Allah uji. Akhirnya mau terus kembali kepada Allah. Kenapa? Kalau dibanding dengan kenikmatan atau keuntungan yang didapatkan, lebih banyak keuntungannya daripada kerugian. Wa mujanabatit taksir wa mulazamatit tashmir. Dan akan berupaya menjauhi kelalaian dan menekuni ibadah. Ya. Jadi berpikir atau bertafakur semacam tadi. Kita ibadahnya masih acak-acakan, tetapi Allah masih berbuat baik kepada kita, akan menambah rasa malu kita kepada Allah, menimbulkan rasa malu isin. Akhirnya kalau malu, maka akan menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Semakin takut kepada Allah. Ini yang sering kita lalai kadang. Itu tadi. Kita tidak pernah memandang satu sisi kebaikan yang diberikan oleh Allah di balik dosa kita yang semakin menumpuk. Sehingga apa yang terjadi? Dikasih rizki sedikit biasa, dikasih rizki banyak ya tetap biasa-biasa. Enggak ada perubahan yang signifikan. Tapi ketika diuji dengan sesuatu yang sedikit, langsung berontak. Ya Allah, saya sudah begini, ya Allah, saya diuji aja. Maka kita punya bahan untuk bertafakur. Itu apa tadi? Bertafakur tentang kesembronoan kita di dalam beribadah, kekurangan kita di dalam beribadah. Di satu sisi Allah masih sayang kepada kita dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa. Amin Allahumma
Mungkin ada yang tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan kajian malam ini bisa menjadi renungan bagi kita untuk terus-menerus berupaya apa yang ada di sekitar kita, ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, atau kesembronan diri kita bisa menjadi renungan bagi kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin, orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berharap akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah dan juga semakin bisa untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'udna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa qina bit taqwa jamilna bil afiyati bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.